Perkenalkan, nama saya Sani Aprinta Brugirsang, saya dari kelas PJKRF. Di sini saya akan membuat video tentang memahami fungsi sistem saraf pada manusia. Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang setiap memiliki peran penting untuk setiap kegiatan dalam tubuh. Beberapa fungsi sistem saraf yaitu berpikir, untuk melihat, bergerak, hingga mengatur berbagai kerja dalam organ tubuh. Sistem saraf kompleks terbagi dua kelompok besar, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat yaitu terdiri dari sumsum tulang belakang dan otak. Sementara sistem saraf tepi terdiri dari saraf somatik dan otonom. Kedua sistem saraf ini bekerja sama untuk aktivitas di dalam tubuh, baik disadari maupun tidak disadari. Bagian sistem saraf pada manusia yaitu secara umum, sistem saraf terdiri dari beberapa bagian yaitu otak, sumsum tulang belakang, dan sel-sel saraf atau neuron. Fungsi dari bagian-bagian ini saling berhubungan dengan satu yang lain. Yang pertama yaitu otak. Otak adalah pusat kendali yang bertugas untuk mengatur segala fungsi di tubuh, mulai dari gerakan, sekresi, atau mengeluarkan hormon, daya pikir atau kognitif, sensasi hingga emosi. Yaitu yang kedua itu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah bagian dari sistem saraf pusat. Sebagian rangsangan yang sifatnya refleks bisa melewati sumsum tulang belakang tanpa melewati otak. Sel saraf neuron, yaitu neuron adalah unit kerja sistem saraf pusat. Terdiri dari 12 nervus kranial, semua nervus spinal dan cabangnya. Fungsinya sebagai penghantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Dengan adanya sel-sel saraf ini, baik organ maupun sistem gerak bisa memberikan respon sebagaimana mestinya. Fungsi sistem saraf pada manusia. Setelah mengetahui bagian umum dari sistem saraf, Anda perlu mengenali fungsi sistem saraf, yaitu fungsi yang paling utama yaitu menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ. Fungsi ini akan berjalan dengan baik jika koordinasi antara fungsi sensorik dan fungsi motorik dan fungsi pengatur berjalan dengan baik. Selain itu, jika diuraikan lebih lanjut, sistem saraf pusat dan saraf tepi memiliki fungsi sebagai berikut. Sistem saraf pusat yaitu sistem saraf pusat mengendalikan pengaturan dan pengolahan rangsangan, mulai dari pernapasan, denyut jantung, pelepasan berbagai hormon, suhu tubuh, hingga koordinasi seluruh sel saraf untuk melakukan fungsi pengaturan di dalam tubuh. Sistem saraf tepi. Fungsi utamanya yaitu menerima rangsangan dan menghantarkan semua respon yang sudah diolah oleh sistem saraf pusat. Fungsi sensorik. Bagian ini merupakan untuk menerima setiap rangsangan atau impuls, baik dari luar maupun dalam tubuh. Rangsangan yang diterima bisa berupa cahaya, suhu, bau, rasa, suara, sentuhan, dan tekanan. Fungsi motorik. Bagian ini berperan untuk memberikan tanggapan atau reaksi tubuh terhadap rangsangan yang sudah diproses oleh sistem saraf pusat. Ketika terkena gangguan, misalnya terkena penyakit saraf motorik, maka tubuh tidak dapat bergerak dengan normal atau bahkan tidak dapat bergerak sama sekali. Fungsi somatik. Fungsi ini sistem saraf tepi juga mengelola respon kegiatan yang tidak disadari, seperti respon flight or fight dan kebalikannya. Contohnya yaitu ketika mengalami ancaman, tubuh akan merespon keadaan tersebut dengan mempercepat denyut nadi, meningkatkan frekuensi pernapasan, serta meningkatkan aliran darah. Setelah keadaan yang dirasa mengancam sudah teratasi, tubuh akan kembali seperti semula atau normal.